Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, hingga pertengahan tahun 2021 ini, perubahan iklim makin menjadi kenyataan. Terbukti dari makin sering terjadi fenomena cuaca ekstrim sebagai salah satu dampaknya. Perubahan iklim juga memperparah bencana alam di berbagai belahan dunia pada awal hingga pertengahan tahun ini, termasuk di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Nusa Tenggara Timur, yang mengakibatkan sekitar 2.000 orang menjadi pengungsi pada April 2021. Sahabat perspektif baru, perubahan iklim dipicu oleh peningkatan emisi karbon di bumi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Paris Agreement pada tahun 2015 telah menyepakati perlunya upaya netral emisi karbon dengan salah satunya mengadopsi kebijakan transisi energi dari energi fosil beralih ke energi terbarukan yang near karbon atau yang sedikit sekali menghasilkan karbon. Jadi hari ini kita membahas topik mengenai transisi energi untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi dengan narasumber Bapak Insinyur Satya Widya Yuda MSc, anggota Dewan Energi Nasional. Halo Pak Satya Widya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar. Ya, terima kasih juga telah bersedia hadir Pak Satya di wawancara khusus perspektif baru. Pak Satya, perubahan iklim terjadi akibat peningkatan emisi karbon di dunia. Nah, dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk turut menurunkan emisi karbon. Salah satu upayanya adalah mengeluarkan kebijakan dekarbonisasi sektor energi sebagai upaya menuju netral karbon pada 2060. Nah, kami dan pendengar ingin mengetahui apa dampak dari kebijakan dekarbonisasi di sektor energi ini untuk ketahanan energi kita ke depan, termasuk terutama di sektor listrik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan para pendengar yang saya hormati, saya pikir topik pada hari ini sangat menarik, ya, karena ini kita menyangkut mengenai sustainability, mengenai keberlanjutan daripada bumi kita, ya, ke depan. Itu tergantung daripada perilaku kita saat ini. Jadi kita sekarang rame-rame berpikir ya bagaimana supaya bumi ke depan itu tetap terjaga lingkungannya untuk anak cucu kita. Bahkan generasi-generasi yang jauh nanti akan lahir sesudah kita. Indonesia seperti yang tadi disampaikan, kita termasuk dalam kategori climate change believer. Jadi orang-orang yang percaya adanya perubahan iklim. Ya, karena ada beberapa yang mengatakan tidak percaya, ya masa bodoh. Ya, kita tidak. Maka kita menandatangani Paris Agreement, ya perjanjian Paris, di mana untuk menjaga kenaikan temperatur bumi pada 1,5 derajat Celcius supaya bumi tidak panas. Gitu. Nah, otomatis harus ada satu perubahan perilaku dalam hal ini agar membuat panasnya bumi itu menjadi terkontrol. Itu sebetulnya menjadi esensinya. Maka pemerintah Indonesia pada waktu meratifikasi perjanjian Paris perlu diundangkan. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, yaitu mengurangi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29%, itu apabila pakai menggunakan business as usual, jadi upaya biasa nasional, tapi menjadi 41% kalau kita adanya dukungan internasional. Nah, kita jaga dulu itu komitmen besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sektor energi, ya, kita kembali lagi tadi dikatakan menyangkut masalah listrik segalanya. Kita ingin tahu sebetulnya pengurangan emisi karbon 29% pada tahun 2030 itu kira-kira kayak apa di sektor energinya. Nah, di sektor energi kita itu harus mampu mengurangi 314 sampai dengan 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Jadi 314 itu kalau ekuivalennya dengan 29% tadi, kalau business as usual, ya, dan 398 kalau menggunakan dukungan internasional. Ya, itu jatah daripada komitmen kita di sektor energi. Tapi pengurangan emisi karbon kan tidak cuma didominasi oleh energi, ya, energi itu kontribusinya cuma sekitar 38%. 62%-nya itu terbagi, yang terbesar itu adalah perubahan lahan.
Ya, jadi ada land use change, forestry, termasuk di situ adalah keadaan hutan kita. Belum lagi sektor industri. Ya, maka di dalam nationally determined contribution, bagaimana niatan kita secara nasional itu diterjemahkan menjadi item-item apa saja yang harus dilakukan di sektor energi dan item-item apa saja yang harus dilakukan di sektor yang non-energi. Nah, ini yang akan kita bahas pada ini ya. Pak Satya, kita fokus untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi sesuai dengan bidang yang Bapak tangani sekarang ini. Nah, apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa mencapai tadi target 29% pengurangan emisi karbon melalui sektor energi ini? Nah, jadi begini, ini menarik sekali gitu ya, karena Indonesia itu sudah cukup lama sekali hidup di dalam dunia fosil, yaitu satu energi yang habis, pada gilirannya akan habis, karena energi fosil itu seperti minyak, gas, batu bara yang ada di dalamnya. Itulah yang menghidupi Indonesia sampai saat ini. Mulai dari zaman sebelum merdeka, sudah ada eksploitasi di sektor minyak dan gas bumi. Nah, ini bagaimana? Padahal mereka penyumbang karbon yang paling besar di sektor minyak dan gas bumi itu, dan juga batu bara. Maka sekarang ini, saat ini kita berbicara hari ini, jadi tidak berbicara apa yang akan dilakukan ke depan, belum ya. Kita berbicara hari ini dulu, adalah bagaimana di sektor minyak dan gas bumi itu, dan juga batu bara, yang juga menjadi jantung daripada energi di Indonesia, itu bisa mengurangi emisi karbonnya. Maka di sektor migas, ya itu ada satu teknologi yang dikembangkan, ya, yang namanya carbon capture. Maksudnya itu bagaimana menangkap karbon. Lantas bagaimana menyimpannya di dalam bumi atau sequestration. Jadi ada carbon capture utilization, memanfaatkan karbon yang ditangkap, dan juga bagaimana mensequestrate, ya, jadi memeras gitu, lantas menyimpannya di dalam perut bumi. Nah, itu menjadi menjadi teknologi yang harus dijalankan oleh dunia minyak dan gas bumi pada hari ini. Kalau memang kita menginginkan di sektor migas itu berkurang karbonnya. Nah, begitupun pula di batu bara. Di batu bara jelas dia memproduksi karbon, tapi mereka menggunakan teknologi yang bisa meningkatkan teknologi batu bara itu menjadi lebih bersih, menjadi ramah lingkungan. Maka ada namanya coal gasification, misalkan coal dijadikan gas, coal dijadikan liquid. Itu langkah-langkah untuk supaya batu baranya tidak seperti batu bara yang hari ini. Nah, itu menjadi PR besar. Itu di dalam jangka pendek, ya, dalam jangka pendek. Kita perlu teknologi membuat energi yang berbahan dasarnya itu adalah fosil menjadi energi fosil yang dalam tanda petik menurunkan karbonnya. Nah, di dalam jangka panjang, ya tentunya sekarang pun juga sudah mulai ditata begitu, itu ada namanya energi baru dan terbarukan, ya, atau energi terbarukan. Nah, energi terbarukan itu adalah energi yang berkelanjutan, energi yang tidak bisa habis, ya, dimakan waktu, nah, seperti misalkan matahari, ya, geotermal atau panas bumi, ya, selagi masih ada gunung-gunung berapi, maka panas bumi itu akan dihasilkan. Belum lagi energi angin atau bayu, energi dari wave, gelombang, ya, pasang surut daripada gelombang, energi air, ya, ada yang mikro, ada yang sangat kecil, mikrohidro, ya, ada yang besar, jadi menjadi hydropower yang kapasitasnya 50 MW ke atas, gitu misalkan. Nah, itu menjadi energi-energi yang turut kita kembangkan secara bersama-sama dengan membersihkan energi fosil. Nah, ini yang menjadi fokus daripada kebijakan energi nasional kita saat ini, bagaimana kita secara paralel bisa melakukan transisi energi kita secara jalan yang baik dengan memperbaiki fosilnya, lantas menatap ke depan dan juga memperbaiki energi baru dan terbarukan. Energi barunya apa? Energi barunya jangan salah, nanti akan dikembangkan nuklir, ya, itu sebagai new energy. Jadi ada energi baru, ada energi terbarukan. Nah, terbarukan tadi adalah yang saya sebutkan seperti angin, seperti geotermal, seperti bayu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut kacamata dari Dewan Energi Nasional menjadi fokus-fokus bagaimana kita bertransisi. Tetapi mesti ingat di dalam transisi energi ini
ada sasaran-sasaran untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana komitmen internasional, yaitu tadi 29% pada tahun 2030. Jadi emisi karbonnya yang dikurangin. Ada yang orang mengatakan bahwa yang namanya nanti transisi energi itu dunia mengatakan karbon zero, karbonnya nol, ya. Itu apa artinya? Apakah semua dibunuh? Apa energi fosil itu semua digantikan dengan energi baru terbarukan? Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi Dewan Energi Nasional melihat perkembangan dan kita akan mengkaji betul kira-kira Indonesia pada tahun berapa kita bisa dikatakan dalam tanda petik menjadi net zero emission. Emisinya bisa kita bikin nol, ya, sehingga karbon yang tercipta harus diimbangi dengan karbon yang bisa diserap. Nah, ini yang membuat emisinya menjadi nol. Ya. Bicara mengenai energi terbarukan, apakah potensi sumber energi terbarukan kita mencukupi untuk menggantikan atau untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan sehingga ketahanan energi kita tetap terjaga? Dan kapan kira-kira kita bisa zero emisi karbon di sektor energi ini dengan energi terbarukan? Ya, coba saya kasih gambaran saja. Di dalam rencana umum energi nasional kita, melalui Perpres 22 tahun 2017, kita merencanakan punya panas bumi di tahun 2025 itu harus sekitar 7.000 megawatt. Ya, tepatnya 7.235 megawatt. Ya, cukup besar. Hari ini berapa? Hari ini sekitar 2.100 2.200 megawatt. Ya, tahun 2025 kalau bisa sudah 7.000. Nah, itu otomatis kan banyak yang dikejar. Tapi kita berbicara ini yang ada di dalam rancangan umum energi nasional. Mikrohidro kita, kita merencanakan 20.000 megawatt. Install capacity hari ini sangat kecil. Bioenergi itu biomasa misalkan, kita merencanakan 5.000 megawatt. Energi surya itu juga kita rencanakan 6.000 megawatt. Angin kita rencanakan 1.800 megawatt. Dan yang lainnya itu sekitar 3.000-an. Itu tahun 2025. Hari ini masih belum mencapai angka-angka atau mendekati daripada angkanya yang kita targetkan tahun 2025. Dari sini saja ya bisa dibayangkan bahwa potensi cadangan kita pasti besar. Ya, tinggal sekarang apakah EBT itu secara keseluruhan mampu? Ini sebetulnya bukan masalah Indonesia saja, karena dunia pun juga sekarang lagi berpikir bagaimana mensubstitusi ya EBT ini dengan fosil. Karena apa? Ini Bapak Ibu sekalian harus tahu. Yang namanya energi angin ya baru terjadi apabila anginnya ada dengan kecepatan tertentu. Energi matahari itu terjadi apabila mataharinya ada dan terus-menerus. Ya, kenyataannya kan ada siang dan malam, maka diperlukan menyimpan. Otomatis perlu teknologi baterai. Ya kan, agar supaya pada waktu nanti mataharinya sudah tidak bersinar di malam hari, baterai yang bekerja. Ada yang kita harus pikirkan seperti itu. Energi gelombang juga tergantung daripada pasang surutnya. Ya, maka itu juga menjadi faktor. Geotermal, ya, geotermal relatif stabil karena dia berasal daripada panas yang dihasilkan oleh magma yang ada di dalam volcano atau gunung berapi. Nah, permasalahan yang paling utama di energi baru terbarukan atau energi terbarukan pada hari ini adalah intermittency, ya, ketidakstabilan di dalam menyuplai menjadi listrik. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau di Amerika, ya saya pernah kunjungi di Amerika Selatan, di Southern California, itu ada mulai dari Los Angeles sampai menuju ke Nevada, itu ada banyak sekali energi angin di sana. Jadi banyak sekali windmill-nya ya, yang berputar itu. Tetapi di situ juga ada geothermal. Nah, itu apa gunanya? Jadi angin tadi apabila tidak ada anginnya atau berkurang anginnya sehingga power yang dihasilkan, panas yang dihasilkan tidak seperti belum seperti yang diharapkan, maka disubstitusi dengan geothermal, dengan panas bumi. Nah, karena dianggap panas bumi makin menarik nih. Ya, panas bumi itu dianggap cukup stabil, kira-kira begitu. Tadi telah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar dan sangat beragam. Nah, pertanyaannya, dari sangat beragam tersebut, apa yang menjadi prioritas energi terbarukan yang akan dikembangkan oleh pemerintah? Ya, di antara dari air, angin, panas bumi, dan sebagainya.
Ya, kalau kita melihat hari ini ya, yang sudah mulai digencarkan adalah solar atau energi dari matahari. Ya kan, karena sekarang atap rumah ada solar rooftop, ya, di mana dia bisa dikombinasikan antara listrik yang ada di mana PLN yang masuk ke dalam rumah itu ya, dikombinasikan dengan rumah yang menghasilkan energi listrik dari matahari tanpa baterai. Ya, ini mesti digarisbawahi karena kalau dengan baterai harganya cukup mahal. Nah, ini tanpa baterai maksudnya apa? Pada waktu siang hari dia bisa menyerap, ya, dia bisa konversikan menjadi listrik, dia gunakan untuk kebutuhan rumah tangganya. Apabila kurang, disubstitusi oleh PLN. Itu termasuk langkah yang bagus hari ini yang dikembangkan. Untuk di daerah-daerah remote, ya, daerah remote yang masih menggunakan baterai, harganya mungkin masih mahal, tetapi dia tanpa kabel dari PLN maksudnya, di daerah-daerah yang remote itu bisa menggunakan surya. Maka ini yang menurut saya menjadi prioritas untuk dikembangkan. Tapi apakah surya semuanya cukup gitu melistriki Indonesia? Itu menjadi pertanyaan menarik gitu, karena kalau kita melihat daripada kapasitas yang terpasang hari ini dengan kontribusi daripada energi baru terbarukan belum bisa menggantikan begitu saja daripada energi fosil. Karena apa? Karena intermittent tadi. Ya, kalau surya kan intermittensinya adalah di saat malam hari dia tidak lagi ada surya sehingga tidak bisa menghasilkan panas yang akan dikonversikan menjadi listrik. Nah, begitupun pula untuk Satya. Ya. Bagaimana dengan potensi energi air? Indonesia sebagai negara kepulauan banyak memiliki energi air seperti banyaknya sungai yang dimiliki. Apakah itu bisa dikembangkan menjadi salah satu sumber energi terbarukan menjadi PLTA dan menjadi andalan untuk sumber energi listrik yang near carbon? Betul. Memang air itu juga menjadi alternatif kedua ya yang bisa dikembangkan secara masif dan bisa berada di beberapa tempat yang bahkan tempat-tempat yang terisolasi. Namun karakteristik daripada air itu harus ada debit air yang cukup. Nah, debit air itu berarti apa? Harus ada ketinggian yang berbeda antara pusatnya di mana air itu hilirnya, hulunya air itu menuju kepada bawah, yang di sisi bawahnya. Dengan demikian ada kecepatan, ada debit air yang terkumpul, itu yang menggerakkan turbin. Ya, nah maka kalau misalkan sungainya itu datar saja, ya harus dimodifikasi sehingga ada belahan sungai ya yang bisa membuat naik turun sehingga disitulah muncul daripada debit air. Memang ada PR, tetapi kalau kita melihat banyak sekali pulau yang mempunyai air yang sudah mempunyai debit yang cukup, maka bisa dikembangkan. Bahkan Pak Habibie almarhum pernah mengatakan bahwa Memberamo yang ada di Papua itu sangat potensi untuk menjadi PLTA yang sangat besar, gitu, karena geografisnya memungkinkan seperti itu. Harap diketahui ya, negara tetangga kita Vietnam itu hampir lebih dari 40% mereka itu digerakkan oleh hydropower, oleh air ya. Jadi luar biasa. Ya, baru sisanya dia menggunakan batu bara. Nah, Indonesia karena kita punya banyak sekali cadangan saat itu, kita dimanjakan gitu dengan minyak dan juga gas dan juga batu bara. Nah, kita kurang betul mengembangkan teknologi untuk PLTA tadi. Walaupun kita punya PLTA, saya pernah pergi ke PLTA Jelok ya. Itu yang didirikan oleh Belanda tahun 1921 yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu masih beroperasi hingga saat ini. Nah, maka kita ingin nanti ke depan ya mudah-mudahan dengan mengembangkan dan juga kalaupun nanti itu akan mensuplai kepada listrik masyarakat secara massal, maka PLN harus membeli ya, mudah-mudahan harganya bisa berkompetitif atau bisa berkompetisi dengan energi fosil. Jadi ini menjadi PR kita ke depan bahwa harga EBT diharapkan bisa ditekan ya dengan teknologi yang ada atau bisa berkompetisi paling tidak dengan energi fosil, bahkan bisa lebih murah. Kalau energi surya itu hari ini dikatakan lebih murah daripada energi fosil, maka didorong betul. Ya, karena itu akhirnya apabila dibeli oleh PLN, maka pola daripada subsidi yang diberikan kepada rakyat, karena PLN itu kan mengelola listrik yang
nilai BPP-nya atau biaya daripada produksinya masih lebih tinggi daripada yang dijual kepada masyarakat, ya, ini bukan pada industri, kepada masyarakat. Nah, nanti kalau harganya itu juga cukup rendah, maka tidak membebani PLN, ya, dan tidak membebani negara, maka itu akan bisa dikembangkan secara masif. Dan saya yakin dengan teknologi, dengan ditemukannya teknologi nanti dari negara maju dan bahkan dari Indonesia, maka bisa menekan harga daripada EBT ini ke depan. Karena apabila tidak selalu dipadukan atau diadu gitu kira-kira antara fosil dengan batu bara dengan EBT, itu bisa tidak temu gitu. Apalagi kalau misalkan harga minyaknya itu lagi turun betul, harga batu bara juga lagi rendah-rendahnya. Nah, maka konsekuensinya harga EBT masih dianggap mahal. Nah, ini yang kita dorong, ya. Jadi Dewan Energi Nasional di beberapa kesempatan ingin betul mengkaji ini bagaimana EBT itu bisa berkompetisi secara harga, secara keekonomian, ya, agar bisa dibeli nantinya oleh PLN dengan harga yang wajar sehingga tidak membebani negara di dalam mensubsidi kepada rakyatnya dalam bentuk listrik. Itu yang menjadi harapan kita ke depan di dalam pengembangan energi terbarukan. Energi nanti akan ada energi baru, yaitu nuklir, yang mungkin kapasitas awalnya atau capital yang diperlukan untuk mengembangkan nuklir di depan itu sangat mahal, tapi di dalam long run, di dalam jangka panjang dia juga bisa menekan harga. Nah, ini juga lagi kita kaji kemungkinannya, karena di dalam grand strategi energi nasional yang masih dalam bentuk konsep yang dipresentasikan ke Bapak Presiden beberapa waktu lalu, kita memasukkan langkah-langkah kemungkinan Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir ke depan. Walaupun ada persyaratannya, harus dibentuk badan yang namanya NEPIO, ya, sebagai badan yang pengawas atau yang melakukan monitoring terhadap proyek daripada energi nuklir. Belum nanti harus mendapatkan persetujuan daripada masyarakat, ya, secara umum acceptance-nya. Dan mesti diketahui bahwa teknologi nuklir pun juga berkembang. Jadi apa yang terjadi fatality, ya, ataupun kecelakaan sebelumnya, ya, diharapkan itu tidak bisa terjadi dengan generasi teknologi yang lebih maju. Terus lokasi ditentukan juga nanti. Jadi ini banyak sekali kajian yang akan dikembangkan di Indonesia, dan mudah-mudahan itu bagus untuk supaya Indonesia menjadi negara yang bisa self-sufficient, ada ketahanan. Ya, jadi saya kembali lagi, ketahanan energi itu satu, harus ada security of supply, jaminan pasokan. Nah, kalau semua dikembangkan, jaminan pasokannya ada. Kedua, adanya infrastruktur. Ya, jadi perlunya membangun fasilitas agar energi itu bisa sampai kepada pengguna. Ini infrastruktur. Lantas yang ketiga, affordability, harus murah. Dalam arti kata affordability itu ada kemampuan daripada masyarakat membeli listriknya. Percuma ada listrik, tapi kalau terlalu mahal dan masyarakat tidak mampu membeli. Yang keempat Yang keempat ada sustainability, ya, atau acceptability. Jadi bagaimana supaya yang dikembangkan itu yang sustainable, yang berkelanjutan, yang mendapatkan acceptability daripada masyarakat. Nah, kalau kita 4 komponen tadi itu tercapai, ya, di dalam pengembangan energi kita, maka kita bisa katakan bahwa kita menjadi negara yang tahan, ya, mempunyai ketahanan energi yang cukup. Ya. Oke, Pak Satya dan juga sahabat Perspektif Baru, 4 komponen tersebut hanya bisa dapat dicapai jika ada dukungan penuh dari publik. Jadi mari kita dukung pengembangan energi terbarukan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru berikutnya.